Nggak diwajibkan sih memiliki pengalaman kerja karena nanti bakal diajarin di situ. Untungannya itu bisa diperpanjang terbatas jadi unlimited. Kamu juga bisa bawa keluarga kamu ke Jepang. Halo semuanya, makasih udah pada mau mampir di video ini. Kenalin, aku Herlan dan ini channel aku Herlan Late. Oke. Jadi baru-baru ini ada yang namanya hashtag kabur aja dulu, dimana hashtag ini itu diungkapkan oleh para anak-anak muda yang saat ini sedang merasa terjebak atau dalam artian itu mereka nggak punya pilihan gitu. Jadi mereka itu kayak buntu gitu, nggak punya jalan keluar. Mereka ngerasa kayak asing gitu. Kenapa? Karena peluang yang nggak ada sama sekali gitu, nggak kunjung datang, gaji juga yang nggak pernah cukup, dan juga harapan yang semakin kayak pudar, nggak ada gitu loh bahkan. Oleh karena itu banyak dari kaum muda mulai bertanya, haruskah aku kabur aja? Hashtag kabur aja dulu juga bukan hanya sekedar tren, jadi kayak sebuah realita yang ada, realita nyata. Ini adalah teriakan dari mereka-mereka kaum muda ini yang ingin memperjuangkan hidup yang lebih baik. Di Indonesia ini, di negeri kita ini, ribuan orang yang ngirimin lamaran kerja setiap hari itu segelintir aja gitu yang dapetin jawaban balik gitu. Dan bagi mereka yang udah kerja pun mereka juga hanya dapat gaji itu ala kadarnya aja, atau bahkan sebenarnya kurang. Gimana ya, itu tuh cuma hanya cukup aja gitu untuk mereka, jadi nggak bisa untuk menggapai gitu mimpi mereka gitu, jadi cuma untuk bertahan hidup aja. Oke, di sini aku membahas 4 negara, 2 dari Asia dan 1 dari Eropa dan 1 dari Australia, yaitu Jepang, Korea, Jerman, dan Australia. Dimana negara-negara ini mereka itu adalah negara yang pastinya gajinya itu ya lebih baik gitu dibanding sini, bahkan bisa berkali-kali lipat. Di sana kamu bakal dibayarnya itu per jam, tapi bukan dalam artian kamu bisa seenaknya gitu ya buat masuk dan selesai di jam berapa aja kamu mau, bukan kayak gitu. Nah, untuk opening aku akan ngejelasin secara singkat mengapa di Indonesia itu kita dibayar atau digaji itu dihitungnya per bulan gitu, sementara di Jepang, Korea, Jerman, dan Australia itu bisa dibayarnya per jam. Yang pertama, mayoritas pekerja di Indonesia itu digaji per bulan karena sistem ketenagakerjaan mereka yang lebih condong ke pekerjaan full time, pekerjaan tetap gitu. Jadi pembayarannya itu dihitungnya ya lebih stabil, ya dibayarnya itu per bulan gitu dengan pola kerja yang ada gitu. Nah, dimana ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang tadi udah aku sebutin, itu mereka rata-rata itu mereka pekerjanya itu part time atau kontrak jangka pendek. Yang kedua itu di Indonesia itu UMR atau UMP itu diasumsikan dengan 40 jam kerja per minggu. Sementara di negara-negara yang tadi aku udah sebutin itu upah kerja itu berbasiskan jam kerja ya. Gunanya itu apa? Untuk memastikan para pekerjanya itu hanya dibayar untuk waktu yang benar-benar mereka pakai buat kerja aja gitu. Terus yang ketiga, sadar atau enggak ya, perusahaan itu lebih fokus pada stabilitas kerja dan juga loyalitas dari karyawan mereka. Sementara kalau di negara lain, negara yang tadi aku sebutin itu membayar karyawan itu per jam karena memang juga untuk melindungi pekerja dari eksploitasi kerja lembur yang tanpa digaji gitu. Jadi gimana? Tertarik buat kabur? Ayo, sini aku kasih tahu caranya. Oke, negara pertama yang akan kita bahas di sini yaitu Jepang. Untuk bisa kabur ke Jepang, pastinya kamu harus bisa belajar bahasanya dulu ya. Kan nggak mungkin juga kamu ke Jepang itu nggak bisa bahasa Jepang, tapi mau kerja gitu di sana. Kamu harus punya sertifikat JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, yaitu tes resmi kemampuan bahasa Jepang yang digunakan itu untuk di seluruh dunia ya. Levelnya tuh yang paling dasar itu ada level N5, terus juga ada level N4. Ini tuh masih tergolong dasar ya, N5 sama N4. Selanjutnya itu ada yang intermediate atau N3, tingkat lanjutan itu ada N2, dan juga yang paling mentok itu ada level N1, dimana ini udah level fluent. Program di Jepang yang bisa kamu ikutin yaitu pertama itu ada Specific Skill Worker atau SSW. Jadi ini sebenarnya ada 2 SSW. Di sini aku bilang ini yang SSW 1 ya. Nama Jepangnya itu Tokutei Gino. Dimana SSW 1 itu adalah skema kerja baru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Program ini terbuka bagi tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia. Nah, ini kategorinya nih. Persyaratannya ini yang aku dapat adalah dimana kamu itu harus berusia minimal 18 tahun dan juga udah harus lulus ujian keterampilan khusus sesuai bidang yang kamu lamar. Kamu juga udah harus lulus ujian bahasa Jepang JLPTN 4 atau JFT Basic A2, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminal, dan juga kamu pastinya harus memiliki pengalaman atau pelatihan di bidang yang kamu pilih.
Terus apa sih keuntungannya? Kontrak kerja bisa sampai 5 tahun. Gaji kamu itu bisa sama dengan pekerja-pekerja yang udah ada di Jepang di bidang yang sama tapi ya. Terus kamu juga bisa pindah ke perusahaan lain dalam bidang yang sama. Jadi kamu tuh bisa dipindah kalau misalkan udah nggak dibutuhin di perusahaan tersebut. Kamu juga bisa dapat SSW level 2 gitu yang bisa diperpanjang, dan kamu juga bisa bawa keluarga kamu akhirnya ke Jepang. Oke, gimana sekarang cara daftarnya? Yang pertama, kamu daftar ke LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja. Ini kamu bisa cari dimanapun, bisa kamu cari di Google, bisa kamu cari di TikTok, di Instagram juga banyak lembaga pelatihan kerja untuk ke Jepang. Kamu itu harus ikut ujian bahasa Jepang JLPT N4, ikut ujian keterampilan sesuai bidang yang kamu pilih. Kamu harus melamar ke perusahaan Jepang atau melalui agen resmi. Jadi kalau misalkan kamu maunya secara mandiri, kamu bisa melamar sendiri ke perusahaan itu gitu, ke perusahaan tersebut yang kamu mau. Kalau misalkan kamu diterima, nanti kamu bakal dapat yang namanya COE atau Certificate of Eligibility, atau kamu itu sertifikat kelayakan gitu loh. Itu kamu udah tinggal proses visa, udah itu baru kamu bisa berangkat ke Jepang. Terus yang kedua itu ada Technical Inter-Training Program atau TITP. Jadi program magang TITP itu dirancang untuk melatih tenaga kerja dari negara-negara berkembang ke Indonesia gini, supaya mereka nanti dapat memperoleh keterampilan teknis dan bawanya lagi itu ke negaranya mereka gitu. Kategori pekerjaannya itu kurang lebih sama kayak SSO1 yang tadi aku jelasin, tapi di sini lebih fokus pada pelatihan kerjanya secara teknis di sektor industri sama sektor manufaktur. Nah, persyaratan umumnya itu kamu harus berusia 18 sampai 30 tahun, pendidikan itu minimal SMA atau SMK, nggak diwajibkan sih memiliki pengalaman kerja karena nanti bakal diajarin di situ. Yang pasti kamu juga tetap harus sehat jasmani dan rohani, terus kamu juga harus lulus pelatihan dasar dan tes bahasa Jepang di N5 atau N4. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu kamu bisa kontrak 3 sampai 5 tahun. Kemungkinan kamu bisa lanjut ke SSW. Terus kamu juga disediain tempat tinggal dan pelatihan keterampilan. Terus juga kamu juga bisa kembali ke Indonesia. Jadi kamu punya portofolio dari Jepang gitu. Kamu itu bisa ke LPK atau ke Menaker. Terus kamu juga harus mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan juga pelatihan keterampilan. Kamu juga harus seleksi wawancara oleh pihak Jepang. Jika lolos, kamu dapat surat kelayakan dan juga dapat visa. Setelah udah dapat visa, kamu nanti bisa langsung berangkat ke Jepang. Untuk detailnya nanti kamu bisa cari tahu di sini atau di sini. Itu nanti bakal aku taruh di description ya. Oke, lanjut yang ketiga itu ada Engineer Specialist in Humanity atau International Service Visa. Ini untuk tenaga kerja yang punya keterampilan tinggi gitu, jadi bukan kerja kasar gitu bisa dibilang. Ya kayak insinyur, pekerja IT, translator, akuntan, dan lain-lain. Syaratannya itu kamu harus minimal S1 atau D3 sesuai bidang pekerjaan yang kamu lamar. Kamu juga harus bisa berbahasa Jepang, biasanya itu di JLPTN 3. Nah, kamu juga harus memiliki pengalaman kerja yang terkait dengan apa yang kamu lamar, harus bisa mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan Jepang. Jadi maksudnya nanti kalau misalkan kamu udah dapet tawar, kamu baru bisa ngajuin visa ini gitu. Keuntungannya itu bisa diperpanjang tanpa batas, jadi unlimited. Kamu juga bisa bawa keluarga kamu ke Jepang. Juga kamu juga berpeluang mendapatkan permanent resident di sana. Oke, cara daftarnya itu, pertama kamu itu harus melamar kerja ke perusahaan Jepang, bisa langsung atau via agen. Terus nanti kalau misalkan udah diterima, perusahaan akan ngurusin SOE tuh, sertifikat kelayakan. Nanti kalau udah kamu ajuin visa ke kedutaan Jepang, baru kamu bisa berangkat ke Jepang kalau visanya udah di approve. Kalau misalkan mau kepoin lebih lanjut, bisa klik ini nih, nanti aku taruh di description. Terus yang keempat ini ada SSW 2, lanjutan dari SSW 1 ya. Untuk pekerja yang telah memiliki pengalaman itu minimal 5 tahun di Jepang, jadi untuk khusus pekerja yang udah punya pengalaman minimal 5 tahun dan di Jepang. Keuntungannya itu kamu bisa bekerja tanpa batas waktu gitu di Jepang, juga bisa membawa keluarga, bisa bawa istri sama anak, juga kamu bisa dapat gaji dan tunjangan setara pekerja tetap di Jepang. Persyaratannya harus lulus ujian keterampilan lanjutan di bidangnya, juga kamu harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di Jepang di SSW 1 ya, bidang yang sama. Untuk website yang bisa kamu kepoin itu sama kayak SSW 1, cuma ada website tambahan untuk SSW 2 yaitu di ini
Nanti aku tulis juga di description. Terus yang kelima atau yang terakhir itu kamu bisa ikut program kerja di Jepang melalui kedutaan atau Kemnaker. Caranya ya pasti kamu harus cek terus lowongan kerja resmi di situs Kemnaker atau kedutaan Jepang. Terus kamu ikut seleksinya, seleksi administratifnya, terus kamu ikut wawancaranya. Kalau udah lolos, kamu ikut pelatihan bahasa Jepangnya, pelatihan keterampilannya, baru kamu proses tuh visanya. Nah, baru deh keberangkatan. Jadi nih kalau menurut aku ya, kalau misalkan kamu baru lulus SMA atau SMK, yang paling cocok itu kayaknya TITP atau SSW 1. Kalau kamu lulusan S1 atau D3 di bidang teknik, IT dan akuntansi, kamu itu cocok banget mencoba engineer spesialis visa. Coba deh. Oke, selanjutnya kita ke negara Asia yang kedua, yaitu Korea Selatan. Cuma aku kasih tahu apa aja program yang bisa kamu pilih. Pastinya kamu harus belajar juga ya bahasanya ya kan. Aku jelasin dulu level-level atau tingkatan bahasa Korea buat kamu. Jadi secara umum tingkatan ini merujuk pada sistem TOPIK atau Test of Proficiency in Korean. Digunakan secara resmi untuk mengikuti kemampuan kita menggunakan bahasa Korea. Kalau Korea itu level pemula itu ada yang namanya TOPIK 1. Di TOPIK 1 itu ada dua level, yaitu level A1 sama level A2. Kalau udah lulus level A2, kamu bisa lanjut ke level menengah yaitu TOPIK 2. TOPIK 2 itu ada level B1 sampai level B2. Kalau kamu udah lulus B2, kamu bisa lanjut ke tingkat akhir. Tapi ini masih topik 2 sih ya, cuma levelnya aja gitu yang beda gitu, itu level C1 sama level C2. Biasanya itu ujiannya diadain di KCC atau Korean Culture Center di daerah SCBD Jakarta Selatan. Untuk info lengkapnya kalian bisa cek langsung websitenya mereka di sini nih. Di situ lengkap, bisa kamu cek biayanya dan lain-lain. Kalau misalkan aku infoin di sini, takutnya nanti pas aku infoin tahu-tahu ada perubahan harga, jadi salah kamu dapat infonya ya. Kalau misalkan kamu lebih prefer ke Korea Selatan, ada beberapa program yang resmi yang bisa kamu cobain untuk kabur ke Korea Selatan. Yang pertama, Employment Permit System atau EPS atau Visa E9, yang dimana ini adalah program kerja paling umum bagi tenaga kerja asing yang ada di Korea. Program ini juga dikelola oleh HRD Korea gitu, dan diawasi oleh BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Indonesia. Sektor pekerjaan itu ada kayak manufaktur, perikanan, konstruksi, pertanian, peternakan, jasa. Itu jasa tuh biasanya kayak cleaning service sih. Nah, syarat mendaftar EPS atau Visa E9 itu kamu harus berusia 18 sampai bisa 39 tahun, minimal SMA atau SMK, tidak memiliki catatan kriminal, sehat jasmani dan rohani, nggak buta warna, tidak memiliki penyakit menular, lulus ujian bahasa Korea EPS topik ya, tidak memiliki larangan ke luar negeri dari imigrasi Indonesia, dan tidak sedang terikat kontrak kerja di Indonesia. Website yang bisa kamu kepoin itu ada di sini. Yang kedua itu ada visa pekerja terampil atau E7, profesional dan teknisi. Kalau visa E9 tadi itu kan syaratnya pendidikannya itu bisa mulai dari lulusan SMA ya. Nah, ini yang membedakan yaitu untuk para pekerja terampil yang udah punya pengalaman dan lulusan perguruan tinggi. Dan visa E7 ini diberikan kepada tenaga kerja yang berkeahlian khusus, kayak misalkan dia itu udah insinyur, ahli IT, mekanik, perawat atau caregiver, office specialist masakan Korea, pengrajin atau pekerja industri yang tertentu gitu loh. Syaratnya visa E7 itu kamu harus D3 atau S1 sesuai bidang kerja. Kamu juga harus punya pengalaman bekerja di bidang yang relevan yang akan kamu apply. Punya kemampuan bahasa Korea, disarankan itu di JLPTN 3 sudah mendapatkan kontrak kerja langsung dari perusahaan Korea. Website yang bisa kamu kunjungi untuk cari tahu lebih detail itu ada di sini. Yang ketiga, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pada tahu tentang ini, G2G. Sebenarnya kalau boleh jujur, program ini tuh sama sih, hampir sama kayak program EPS. Untuk kuota sektor manufaktur sama perikanan itu lebih banyak dia. Yang dimana program ini itu dikelola sama BP2MI dan HRD dari Korea. Untuk lebih detailnya, kamu harus kepoin bp2mi.co.id ya. Oke, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita berangkat ke Eropa ya, yaitu Jerman. Yang pertama itu ada Ausbildung, yaitu pelatihan kejuruan di Jerman yang menggabungkan pendidikan teori dan juga praktik kerja langsung di perusahaan, jadi kayak PKL gitu. Nah, program ini juga sangat populer di Jerman, di Indonesia juga sebenarnya udah populer banget, karena memungkinkan peserta mendapatkan keterampilan profesional sambil dibayar seperti pekerja magang. Itu ada dua, yaitu pertama itu duale Ausbildung atau pendidikan ganda. Jadi dia itu belajar teori di sekolah, mereka bisa langsung bekerja di perusahaan. Jadi waktu bekerjanya itu 3-4 hari kerja
kerja per minggu, terus untuk waktu belajarnya itu 1 sampai 2 hari. Bidang yang tersedia itu ya sebenarnya ada banyak sih, tapi antara lain ini aku sebutin kayak perhotelan, kesehatan, teknik, bisnis, sama otomotif. IT juga ada. Terus yang kedua ini sebenarnya yang kedua ini tuh nggak terlalu populer sih. Jadi ini adalah Schools Ausbildung. Fokus ini tuh pendidikan teori aja di sekolah kejuruan. Jadi nggak pakai praktek gitu, sedikit sih prakteknya gitu. Nah ini jarang sih, ini nice to know aja. Nah ini syarat-syaratnya itu kamu minimal harus 18 tahun sampai mungkin bisa ya 30 tahun tergantung bidang. Pendidikan itu minimal kamu lulusan SMA atau SMK sederajat. Nah ini juga tergantung bidangnya juga nih kalau nggak salah. Bahasa Jerman itu di Ausbildung itu sebenarnya B1 itu udah cukup, udah ada beberapa yang perusahaan yang mau nerima. Nah tapi akhir-akhir ini mereka lebih prefer ke B2, itu harus via Goethe Institut ya, itu yang lembaga yang diakui. Kamu juga nggak boleh memiliki catatan kriminal, harus sehat jasmani dan rohani. Terus juga beberapa bidang seperti perawatan itu memiliki persyaratan tambahan, pengalaman kerja atau sertifikasi kesehatan kayak gitu loh. Oke, untuk level-level bahasa Jerman aku jelasin singkat aja ya. Jadi ada level A1 atau level pemula, ada level A2, selanjutnya ada level menengah yaitu level B1. Nah ini biasanya bisa nih di B1 aja. Terus selanjutnya juga ada di level B2. Ini rata-rata sebenarnya tuh udah bisa sih pakai B1 aja. Kalau nggak ya udah B2 lah kalau misalkan kamu masih ada waktu gitu. Kalau misalkan udah, selanjutnya itu ada level C1, terus juga ada level C2. Jadi untuk A1 sampai A2 itu kayak cuma untuk pekerja sosial yang dikirim dari misalkan Indonesia ke Jerman gitu, terus kamu bisa A1 sampai A2. Untuk B1 itu bisa untuk Ausbildung, tapi dengan kayak komunikasi yang sederhana aja gitu. B2 ini untuk tenaga profesional kayak gitu loh. Jadi memang disarankan untuk B2 sih. Juga harus ikut ujian bahasanya itu yang paling official itu di Goethe Institut, itu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Selatan. Lanjut, untuk durasi Ausbildung rata-rata itu 2 sampai 3,5 tahun aja. Nah, keuntungan kalian ikut Ausbildung itu, yang pertama kamu bisa belajar sambil kerja, jadi kamu bisa langsung praktik di perusahaan. Kamu juga bisa mendapatkan gaji, ini masuknya ke gaji magang ya, 800 sampai 1.200 euro per bulan. Itu juga peluang kerja setelah lulus, kamu itu bisa langsung bekerja di Jerman setelah menyelesaikan Ausbildung. Nah, biasanya kalau udah misalkan kayak gini, kamu tuh bisa dapat gaji setara sama orang-orang yang udah kerja lama gitu loh, setara gajinya sama mereka. Peluang mendapatkan blue card atau peluang untuk tinggal dan bekerja di Jerman secara permanen. Jadi apa yang bisa kamu lakuin untuk ikut Ausbildung ini, yaitu kamu harus belajar bahasa Jerman minimal B1, atau kalau mau aman kamu bisa di B2. Sangat dianjurkan sertifikat itu dari Goethe Institut ya. Kamu di sini bisa belajar mandiri atau ya kamu lihat-lihat YouTube atau kamu main Duolingo gitu loh, itu juga udah bisa membantu banget. Atau kalau kamu mau intens, kamu ya harus ikut kursus bahasa Jerman yang intensif. Nah, langkah-langkahnya itu untuk menyiapkan dokumen apa aja harus disiapin. Yang pertama kamu harus nyiapin ijazah, itu pendidikan terakhir ya, entah itu SMA, SMK atau D3 S1. Terus juga CV dan surat motivasi dalam bahasa Jerman, jadi udah ditranslate dulu. Terus juga sertifikat bahasa Jerman yang B1 atau B2. Terus juga paspor, dokumen tambahan kayak misalkan pengalaman kerja kalau misalkan diperlukan atau kalau misalkan mereka minta. Terus selain Ausbildung, kamu bisa ikut satu program yaitu Au Pair. Apa sih Au Pair? Pernah dengar nggak? Jadi Au Pair ini adalah program pertukaran budaya di Jerman yang memungkinkan peserta itu tinggal bersama keluarga angkat sambil membantu pekerjaan rumah ringannya mereka dan membantu mengasuh anaknya mereka. Nah, sebagai imbalannya si orang tua angkatnya itu peserta mendapatkan akomodasi, makan, uang saku, dan juga kesempatan belajar bahasa serta budayanya Jerman. Keuntungannya itu kamu bisa tinggal di Jerman tanpa biaya sewa, yang pastinya kan kamu dapat akomodasi. Juga kamu juga bisa mendapatkan uang saku, tapi memang nggak besar sih. Itu juga kamu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kamu. Kamu juga bisa menjalin relasi baru dengan keluarga angkat kamu di Jerman. Kamu bisa mendapatkan kesempatan memperpanjang tinggal untuk Ausbildung atau studi di Jerman. Nah, untuk mengikuti Au Pair ini, kamu harus memenuhi syarat usianya 18 sampai 26 tahun. Jadi nggak terlalu tua lah. Kamu juga harus belum menikah dan nggak punya anak. Kamu juga memiliki dasar bahasa Jerman ini minimal A1, ini sangat amat ringan. Pastinya juga dari harus Goethe Institut. Kamu juga tertarik dengan anak-anak dan pekerjaan rumah tangga karena nanti itu yang akan kamu kerjain sebelum pernah mengikuti program Au Pair di Jerman sebelumnya.
Durasi untuk au pair di Jerman yaitu minimal itu ada 6 bulan dan maksimal itu kamu bisa sampai 1 tahun, dan juga ini tuh nggak bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun, jadi udah maksimal banget, udah mentok di 1 tahun. Apa aja sih tugas kamu sebagai au pair? Jadi tugas utama kamu yang pertama itu kamu harus membantu keluarga angkat kamu. Yang pertama kamu harus mengasuh anaknya mereka, kayak nemenin main, antar ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga ringan sih, kayak bersih-bersih, cuci piring, bisa lah bantu-bantu masak mereka. Dan jam kerjanya itu maksimal banget itu 6 jam per hari, atau ya kalau dikaliin itu per minggu itu 30 jam. Ini apa yang harus kamu tahu, ini kan kedengaran tuh kayak ART ya, tapi yang harus kamu tahu dan harus kamu kasih tahu ke keluarga angkat kamu, dimana au pair itu bukan pekerja rumah tangga. Jadi jika keluarga kamu meminta pekerjaan yang lebih berat seperti bersihin seluruh rumah gitu, atau bekerja lebih dari 6 jam per hari, itu tidak sesuai aturan, jadi bisa kamu laporkan. Hak dan fasilitas apa aja yang bisa kamu dapetin sebagai au pair di Jerman? Uang saku, tiket transportasi lokal, tergantung keluarga angkatnya sih ini mau ngasih apa enggak, akomodasi dan makan gratis di rumah keluarga angkat kamu, asuransi kesehatan, tambah 1 hari libur per minggu, dan minimal 4 minggu libur dalam setahun. Nah, kamu bisa mencari keluarga angkat kamu di Jerman secara mandiri dengan mengunjungi situs-situs ini ya. Dan proses visanya itu kayak sekitar 4-8 minggu. Jadi kalau udah di approve ya udah tinggal berangkat. Oke, kita sampai di negara terakhir yang jadi salah satu tujuan kita untuk kabur. Untuk Australia, yang aku tahu kamu bisa ngajuin visa Working Holiday Visa, dimana WHV ini adalah program kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia yang memungkinkan pemuda-pemudi Indonesia untuk berlibur di Australia sambil kerja secara temporer. Visa ini tuh berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun. Persyaratannya itu apa aja? Untuk mengajukan visa ini, kamu itu harus usianya itu 18-30 tahun pada saat pengajuan. Pendidikan itu udah menyelesaikan at least 2 tahun pendidikan tinggi atau memiliki gelar sarjana atau diploma. Nah, kamu juga harus bisa bahasa Inggris. Kamu harus melampirin IELTS dengan skor minimal 4,5 atau tes lain yang setara. Harus punya surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Nah, ini nih ada satu syarat yang mungkin bisa-bisa jadi penghambat kamu, yaitu kamu harus memiliki dana minimal 5.000 Australia dolar sebagai bukti kemampuan finansial kamu untuk mendukung biaya hidup kamu selama di Australia. Jadi kamu harus deposit segitu dulu supaya kamu bisa daftar. Dan kamu juga nggak boleh punya catatan kriminal. Kamu bisa ajuin visanya. Caranya kamu harus siapin yang pertama itu paspor. Pastikan paspor kamu itu masih berlaku selama minimal 12 bulan. Nah, ijazah atau mungkin transkrip nilai itu sebagai kualifikasi pendidikan. Terus juga sertifikat bahasa Inggris kayak IELTS atau tes-tes yang lain. Nah, bukti keuangan yang tadi aku bilang. Terus juga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai bukti berkelakuan baik. Dan kalau misalkan kamu udah daftarkan diri dan ajukan visa secara online melalui situs ini account dari Departemen Dalam Negeri Australia, kamu upload semua dokumen yang diminta dan bayar biaya aplikasi visa kurang lebih 635 Australia dolar. Dan itu kamu juga akan ada medical check up di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh mereka. Informasi tambahan untuk WHV ya, mereka tuh ada kuota tahunan ya. Jadi pastikan untuk memeriksa ketersediaan kuotanya dulu sebelum kamu ngajuin untuk visa WHV ini. Untuk info lebih lengkap dan detail, kamu bisa cek di situs yang pertama itu Kedutaan Besar Australia di Indonesia, terus juga ada Departemen Dalam Negeri Australia. Nah, pastikan untuk selalu memeriksa situs-situs tersebut ya, yang aku bilang tadi, yang semuanya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi itu dulu yang bisa kamu lakuin untuk kabur aja dulu dari Indonesia. Yang pasti harus aku kasih tahu ke kamu adalah harus benar-benar belajar bahasanya terlebih dahulu ya, supaya kamu pun nanti ujian bahasanya tuh lancar dan nggak ngulang-ngulang gitu, nggak remedial. Kamu juga harus research dulu nih negara tujuan kamu, apa aja yang harus kamu lakukan dan nggak boleh kamu lakukan di situ. Bener-bener jangan asal-asalan buat nentuin negara tujuan, karena kalau misalkan kamu asal-asalan, kamu kan di depan itu akan keluar modal ya di sini, entah untuk tes bahasa, biaya visa dan lain-lain. Jadi jangan biarkan uang yang udah kamu keluarin itu sia-sia karena kamu terlalu gegabah saking udah nggak betahnya tinggal dan nyari kerja di tanah air kamu ya. Oke, sampai situ dulu. Kabarin di kolom komentar kalian pilih program yang mana. Makasih udah pada mau mampir di video ini. Jangan lupa kalian like dan komen di video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa subscribe channel aku supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang lain. See you next video. Dadah, makasih ya.